Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan menjawab soal hitung cepat CPNS yang tentu saja kami kumpulkan ini seringkali muncul dalam ujian CPNS teman-teman ya. Nah, tapi sebelum itu buat teman-teman semuanya jangan lupa dulu untuk like, share, dan follow channel kami. Kita langsung saja untuk menjawab soal yang pertama ya. Di sini ya, untuk soalnya nilai dari 25% ditambah 3/2 dibagi 3/16 dikurang 7/5 sama dengan. Jadi kita ingin mencari nilai secara keseluruhan ini, ada yang dijumlahkan, ada yang dibagi, dan ada yang dikurangi teman-teman ya. Nah, pertama-tama teman-teman semuanya tidak langsung bisa menjumlahkan dan membaginya atau menguranginya teman-teman ya, karena kita lihat di sini ada persen ya, bilangan persen. Nah, bilangan persen ini buat teman-teman semuanya harus diubah dulu ya menjadi bilangan pecahan ya, karena di sini pecahan semua, berarti kita ubah ke bilangan pecahan terlebih dahulu teman-teman. Seperti apa caranya? Jadi konsepnya seperti ini teman-teman ya. Kalau ada persen, maka itu sebenarnya dibagi 100 teman-teman ya. Jadi 25 dibagi 100. Jadi kalau ada 5% berarti 5 dibagi 100. Nah, kebetulan di sini soalnya 25% berarti 25 dibagi 100. Nah, ini nilainya terlalu besar teman-teman ya. Kita selalu menggunakan penyederhanaan ketika pada bilangan pecahan teman-teman. Intinya bagaimana kita mendapatkan kelipatan terkecilnya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa menyederhanakannya lagi, di mana 100 bagi 25 ini kita bisa mendapatkan nilai 4 teman-teman. Itu berarti kalau 25 dibagi 25 ya, berarti nilainya 1 ya. Sehingga untuk nilainya 25% sama saja nilainya dengan 1/4. Nah, dari nilai ini kita sudah bisa ya, ini sudah bisa satu tempat nongkrong dengan yang lainnya teman-teman ya, karena sama-sama bilangan pecahan ya. Itu berarti 1/4 ditambah dengan 3/2 ya, dibagi dengan 3/16 dikurang dengan 7/5. Nah, buat teman-teman semuanya, kalau menemukan hal seperti ini ya, maka yang didahulukan adalah pembagian teman-teman. Begitupun dengan perkalian. Semisal 1 kali 2 2 ditambah 1 dikali 1 ya, maka yang didahulukan adalah perkaliannya dulu teman-teman ya. Misal 2 ditambah 2 dikali 1 teman-teman ya. Jadi perkaliannya dulu didahulukan ya. Semisal kalau kita tambahkan dari sini ya, 2 tambah 2 4. 4 kali 1 kan nilainya 4. Tapi kalau kita dahulukan perkalian, maka 2 ditambah semisal di sini 2 ya. 2 dikali 2 4 ya. Berarti 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, kalau di sini 2 tambah 2 yaitu 4 dikali 2 maka hasilnya 8 teman-teman ya. Jadi di sini harus didahulukan perkaliannya teman-teman ya. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, kemudian berarti di sini kita dahulukan pembagiannya. Beda halnya kalau ada tanda dalam kurung seperti ini teman-teman ya. Maka bisa kita dahulukan mencari nilai yang ada di sini, baru kita buat pembagiannya teman-teman ya. Nah, kita langsung saja bagaimana cara melakukan pembagian ini dengan cepat ya. Nah, contoh kita tulis ulang ya. 3/2 dibagi dengan 3/16. Jadi cara cepatnya teman-teman, teman-teman sisa mengubah atau memutar ini teman-teman ya. Berarti 16 dibagi 3. Nah, sisa kita bagi ya. 3 dibagi 3 sama berarti sisa 16 dibagi 2. Sisa 16 dibagi 2. Sehingga 16 dibagi 2 itu makanya nilainya 8 teman-teman ya. Nilainya 8. Itu berarti di sini adalah nilainya 8 ya. Jadi 1/4 ditambahkan dengan 8. Kemudian dikurang dengan 7/5 teman-teman ya. Nah, 7/5. Nah, di sini buat teman-teman semuanya sisa kita mencari berapa. Ini kita simpan dulu ya. Nah, yang kita mau kurangi dulu 1/4 dikurang dengan 7/5 teman-teman ya. Nah, ini kita bisa gunakan pengurangan dalam pecahan. Teman-teman bisa menggunakan trik ini ya. Nah, buat teman-teman semuanya cari
angka yang bisa dibagi dengan 4 dan dibagi dengan 5 yang tidak menghasilkan bilangan desimal ya. Jadi harus bilangan bulat yang dihasilkan teman-teman. Berarti kalau kita gunakan di sini 20 ya. Bisa ya, 20 dibagi 4 maka nilainya 5. 5 dikali 1 maka nilainya sini 5 teman-teman ya. Kemudian dikurang 20 dibagi 5 hasilnya 4 ya. 4 dikali dengan 7 hasilnya dengan 28. Nah, berarti 5 dikurang 28 itu nilainya minus 23 dibagi 20 teman-teman ya. Itu berarti di sini 8 dikurang 23 dibagi 20 teman-teman. Nah, itu berarti kita cari, ini kita umpamakan kita kali 20 ya, masing-masing kali 20 supaya bisa mendapatkan atau menyamakan penyebutnya teman-teman ya. Kita samakan penyebutnya, berarti ini 8 kali 20 dibagi dengan 20 teman-teman ya. Nah, berarti dikurang 23 dibagi dengan 20. Itu berarti 8 kali 20 kan 160. Dibagi 20. Dikurang 23 dibagi 20. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, maka teman-teman sudah bisa melakukan pengurangan secara langsung ya. Berarti bagi 20. Nah, di sini ini tidak boleh dikurang teman-teman ya. 20 kurang 20 tidak boleh. Nilainya tetap di sini 20 ya. Berarti sisa yang dikurangi adalah pembilangnya. 160 ya. 160 dikurang dengan 23 ya. 160 dikurang dengan 23 maka nilainya adalah 137 teman-teman ya. Nah, 137. Jadi ini masih terlalu besar teman-teman ya. Kita bisa sederhanakan menjadi 6 ya 17 per 20 teman-teman. Kenapa bisa seperti ini? 6 dikali 20 nilainya 120. 120 ditambahkan dengan 17 maka nilainya 6 17 per 20. Jadi 6 kali 20 120. 120 ditambah dengan 17 ya. 120 ditambah dengan 17 maka nilainya adalah 137. Atau bisa kita bentukannya seperti 6 tambah 17 per 20 teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman semuanya untuk jawabannya adalah 6 17 per 20. Jadi secara konsep buat teman-teman harus mengubah dulu persennya untuk bisa satu frekuensi, untuk bisa kita samakan nantinya melakukan penjumlahan pecahan atau pengurangan pecahan teman-teman ya. Nah, baiklah teman-teman semuanya, itulah tadi untuk contoh soal yang pertama. Sekarang kita beralih pada contoh soal yang kedua teman-teman. Di sini untuk soalnya yaitu jika X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X kali Y ditambah Y pangkat 2, maka nilai dari X dikali Y dikali Z itu berapa teman-teman. Nah, di sini untuk nilai X-nya dan nilai Y-nya sudah diketahui, hanya saja untuk nilai Z-nya belum diketahui teman-teman ya. Nah, oleh karena itu kita harus mencari terlebih dahulu untuk nilai Z-nya ya. Nah, seperti apa cara pencariannya? Di sini buat teman-teman semuanya kita menggunakan teknik terlebih dahulu teman-teman ya. Untuk nilai X pangkat 2 ya ditambah 2 dikali X dikali Y tambah Y pangkat 2. Nah, ini sebenarnya ya kita bisa menggunakan trik teman-teman ya. Kita menggunakan rumus penting yang dimana untuk X pangkat 2 ditambah 2X kali Y ditambah Y pangkat 2 dalam faktorisasi bentuk aljabar itu sama saja rumusnya atau sama dengan nilai X ditambah Y dipangkatkan dengan 2 teman-teman. Jadi rumus ini sama dengan rumus ini teman-teman ya. Oleh karena itu kita gunakan rumus yang simpel ini saja ya. X tambah Y di pangkat 2. Nah, nilai X-nya sudah diketahui. Nilai X-nya yaitu 2. Kemudian nilai Y-nya itu 3. Berarti di pangkat 2 kan. Di sini 2 tambah 3 kan 5 ya. 5 di pangkat 2 hasilnya adalah 25. Itu berarti nilai Z-nya sama dengan 25. Maka nilai X kali Y kali Z itu sama dengan 2 dikali 3 dikali dengan 25 teman-teman. Itu berarti 2 kali 3 kan 6 dikali 2 5 ya. 6 dikalikan 25 maka kita
mendapatkan hasil yaitu 150 teman-teman ya. Kita coba dulu ya, 6 kita kalikan 25 dikali 6 berarti sini 6 kali 5 30 ya. Kemudian 6 kali 2 12 berarti 150 ya. Berarti nilainya di sini adalah 150 teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semuanya seperti itulah cara penyelesaian untuk soal kedua. Sekarang kita beralih ke soal yang ketiga. Nah, di sini untuk soal yang ketiga ya, teman-teman harus cermati bahwasanya kata dari ini kita bisa ubah menjadi perkalian teman-teman ya. Jadi 60,1% itu dikali dengan 49%, kemudian dikali dengan 10% teman-teman ya. Nah, jadi kita ubah dari kata darinya menjadi perkalian teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman semuanya kalau kita perhatikan 60,1% kan nilainya tidak bulat teman-teman ya. Nah, dia adalah bilangan desimal. Oleh karena itu kita bulatkan menjadi 60% ya. Kemudian dikali dengan di sini 49 itu kita bisa jadikan dia sebagai 50 teman-teman ya. Jadi 50% kemudian dikali 10%. Nah, ingat pelajaran yang tadi sebelumnya untuk persen itu 60 dibagi 100 dikali dengan 50 dibagi 100 ya. Kemudian dikali 10 dibagi 100 teman-teman ya. Nah, 10 dibagi 100 itu berarti 6 ini kita habiskan nolnya di sini masing-masing ya. Nah, berarti tersisa 6/10 kali 5/10 dikali 1/10 teman-teman ya. Nah, itu berarti 6 kali 5 berarti 30 ya. Dibagi dengan 10 kali 10 berarti nilainya 1000 teman-teman ya. Nah, 10 kali 10 kali 10 1000. Nah, sisa kita bagi ini, hilangkan nolnya sehingga nilainya 3 dibagi 100 maka nilainya sama dengan 0,03 ketika kita ubah ke bilangan desimal teman-teman ya. Nah, seperti itulah untuk penyelesaian contoh soal yang ketiga. Sekarang kita beralih ke contoh soal yang keempat. Di sini untuk soalnya nilai dari 15 pangkat 2 ditambah dalam kurung 203 tambah 322 di pangkat 2 dikurang 524 pangkat 2. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan trik teman-teman ya. Kita menggunakan rumus penting ya dalam faktorisasi bentuk aljabar ya. Untuk rumus penting dalam faktorisasi bentuk aljabar di sini buat teman-teman semuanya harus betul-betul memahami teman-teman ya. Harus betul-betul memahami, di mana kalau kita perhatikan di sini ya, semisal 15 pangkat 2 kita tuliskan 15 pangkat 2 ditambah ini kan 203 tambah 322, kita bisa langsung menambahkannya teman-teman ya, karena di sini kan untuk pangkatnya ada di luar teman-teman. Berarti 203 tambah 322 maka nilainya adalah 525 teman-teman. 525 di pangkat 2 teman-teman. Nah, dikurang 524 ya pangkat 2. Nah, di sini yang bisa kita kalikan meskipun tanpa menggunakan kalkulator atau membutuhkan waktu yang cepat yaitu 15 pangkat 2 bisa teman-teman ya. Tapi yang tidak bisa kita cari dengan cara cepat yaitu yang ini teman-teman, kalau kita menggunakan cara yang manual. Oleh karena itu kita menggunakan trik ya, menggunakan rumus penting faktorisasi bentuk aljabar, di mana untuk nilai ini kan kita umpamakan adalah nilai X ya. Kita umpamakan ini adalah nilai X dan ini adalah nilai Y. Itu berarti X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2, maka dalam rumus penting faktorisasi bentuk aljabar itu sama saja nilainya X dikurang Y ya, dikali dengan X ditambah Y teman-teman. Jadi sama saja nilainya ini. Ya, jadi tidak perlu kita pangkatkan dulu ini teman-teman, kemudian kita kurangi, tidak perlu. Oleh karena itu kita gunakan metode ini, X dikurang Y, X dikurang Y berarti 524 ya, 525 dikurang 524 ya. Nah, ini. Kemudian di sini dikali ya, 525 apa ditambah ya, 525 ditambah 524 ya. Nah, berarti 525 dikurang 524 nilainya 1 teman-teman. Kemudian sisa kita tambahkan 525
ya ditambah 524 ya, 525 ditambah 524 itu berarti di sini 9, sini 4, sini 10, berarti 1049 teman-teman ya. 1049. Nah, tentu saja 1 dikali 1049 nilainya adalah 1049 teman-teman ya. Nah, 15 kali 15 kalau kita cari ya, 15 kalau kali 15 kayaknya sama 225 ya. 5 kali 5 25, 5 kali 1 tambah 2 7, kemudian 1 kali 5 5, kemudian 1 berarti 225 ya. 225. Nah, itu berarti 225 ditambah dengan 1049. Nah, itu berarti 1049 tambah 225 berarti di sini 4, 5 tambah 9 14. Kemudian simpan 1, 4 tambah 2 6, tambah 1 7, 0 ditambah 2 nilainya 2, kemudian 1 1274 teman-teman ya. Jadi jawabannya 1274. Nah, baiklah, itulah untuk penyelesaian soal yang keempat. Sekarang kita beralih ke soal yang kelima. Intinya teman-teman bisa memahami konsepnya ya. Nah, di sini untuk soalnya ini seringkali muncul dalam ujian CPNS teman-teman ya, dengan angka yang berbeda tapi strukturnya sama teman-teman. Nah, untuk menyelesaikan ini maka teman-teman melakukan perumpamaan ya. Semisal nilai X itu sama dengan yang ini ya, akar 6, kemudian akar 6, akar 6, akar 6, akar 6. Ini kita umpamakan nilai X. Berarti untuk nilai X2 ya sama dengan ini kan kalau sudah X pangkat 2 berarti hilang satu akar yang di sini teman-teman. Nah, berarti 6 akar 6 akar 6 akar 6 akar 6. Berarti ini X pangkat 2 ya. Nah, itu berarti untuk nilai itu ya, maka X pangkat 2 X pangkat 2 kita sama dengan 6, karena ini ada 6 ya, maka kita umpamakan untuk nilai yang ada di sini adalah nilainya X, berarti 6 dikali X ya, karena strukturnya sama teman-teman seperti ini ya. Nah, oleh karena itu X pangkat 2 sama dengan 6X, berarti X pangkat 2 dikurang 6X sama dengan 0. Nah, X pangkat 2 dikurang 6X sama saja X ya, X kali ya, X kita hapus buka kurungnya, X dikali X dikurang 6. Nah, nilainya ini sama teman-teman ya. Itu berarti kita bisa mencari nilai X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 6. Jadi nanti kalau ada pilihan gandanya teman-teman cari nilai 0, ataukah kalau tidak ada nilai 0 maka jawab nilai yang ada 6-nya teman-teman ya. Jadi baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah cara penyelesaiannya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa dulu untuk like, share, dan follow channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.